Musnad Abi Ya'la diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai bayi yang baru lahir, kemudian dia mengadzani di telinganya sebelah kanan dan mengiqomati di telinganya sebelah kiri, maka bayi tersebut tidak akan diganggu oleh jin Ummu Sibyan. Dan dalam kitab Mustadrak ala Sahihain diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengadzani cucunya yaitu Sayyid Hussein ketika dilahirkan oleh ibunya Sayyidah Fatimah dengan azan sholat. Save dan share video ini jika bermanfaat. Wal-'afwu minkum, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya puasa di bulan Sya'ban? Yuk kita bahas. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa di selain bulan Ramadan yang lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Sya'ban. Dan juga dalam kitab Nihayatul Zain diterangkan bahwa sunnah melakukan puasa Sya'ban karena beliau Nabi Muhammad SAW suka berpuasa di bulan Sya'ban. Orang yang berpuasa di bulan Sya'ban kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatnya. Namun hadis lain diterangkan bahwa Rasul bersabda ketika telah tiba pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Sehingga ulama Syafi'iyah berpendapat tidak boleh melaksanakan puasa di tanggal 16 Sya'ban dan seterusnya, kecuali orang tersebut menyambungnya dengan puasa di hari sebelumnya, terbiasa melaksanakan puasa sunnah, atau untuk melaksanakan puasa nazar, qadha, ataupun kafarat. Share video ini jika bermanfaat. Wal-'afwu minkum, wallahu a'lam bishawab. Apa hukum puasa Senin dan Kamis? Yuk kita bahas. Puasa hari Senin dan Kamis disunnahkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Pada hari Senin dan Kamis amalan para hamba akan disampaikan kepada Allah. Maka aku suka amalku diserahkan saat aku sedang berpuasa. Juga pada hari Senin Nabi dilahirkan dan diutus menjadi Nabi sekaligus menerima wahyu. Nabi pun sangat menjaga puasa Senin dan Kamis. Namun bagaimana jika pada hari Senin dan Kamis bertepatan dengan puasa sunnah lainnya? Dalam kitab Bujairomi dan I'anatul Talibin diterangkan, jika ada puasa sunnah pada hari yang sama, seperti puasa Senin dan Kamis yang bertepatan dengan hari Asyura, Rajab, dan puasa sunnah lainnya, maka boleh menggabungkan dua puasa tersebut pada hari yang sama. Namun jika bersamaan dengan puasa wajib, maka cukup niat puasa wajibnya saja untuk menghindari khilaf ulama. Share video ini jika bermanfaat. Wal-'afwu minkum, wallahu a'lam bishawab. Sudah mendekati bulan Ramadan tapi masih punya hutang puasa. Yuk kita simak. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 184 sampai 185, seorang muslim yang tidak berpuasa Ramadan karena sakit atau uzur lainnya, maka wajib menggantinya di hari yang lain. Dianjurkan pula untuk segera mengqadhanya. Namun bagaimana jika dia menunda qadha sampai datang bulan Ramadan berikutnya? Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dan belum mengqadha sampai datang bulan Ramadan berikutnya, maka wajib baginya mengqadha dan juga membayar fidyah kepada orang miskin. Namun jika udzur tersebut berkepanjangan seperti menderita penyakit menaun dan tidak ada kesempatan sama sekali untuk mengqadha, maka tidak dibebankan fidyah. Ukuran fidyah menurut madhab Syafi'i adalah 1/4 sa' atau kurang lebih 7 on. Lebih banyak, lebih baik untuk ihtiyat. Share video ini jika bermanfaat. Wal-'afwu minkum, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat karena alasan lelah? Nah, yuk kita bahas. Dalam surat An-Nisa ayat 103 diterangkan bahwa sholat wajib dilaksanakan oleh seorang mukmin sesuai dengan waktunya. Dan juga dalam kitab Sahih Ibnu Hibban diterangkan bahwa ada 3 jenis orang yang terlepas dari taklif syariat, yaitu orang gila yang tertutup akalnya, orang tidur sampai dia terbangun, dan anak kecil sampai dia balik. Nah, jadi orang yang lelah atau kecapean bukan termasuk udzur sholat. Bagaimanapun kondisinya tetap wajib sholat. Yang jadi pembahasan, bagaimana jika dia lelah atau kecapean dan sangat ngantuk sampai tidak bisa menahan kantuknya? Dalam kitab I'anatul Talibin diterangkan, jika sudah masuk waktu sholat, namun dia tidur dengan keyakinan nanti akan terbangun sebelum habisnya waktu sholat, karena sudah terbiasa melakukan seperti itu, atau sudah berpesan kepada orang yang membangunkan, maka hukumnya makruh. Namun, jika tidak ada keyakinan akan bangun masih dalam waktu sholat, maka hukumnya haram.
Share video ini jika bermanfaat. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya, kalau punya utang puasa saat nifas dan sedang di fase menyusui, bayar puasa saja atau bayar fidyah? Diterangkan pada kitab Tafsir Munir dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 184. Orang hamil dan menyusui jika merasa berat dalam melaksanakan puasa Ramadan, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jika alasannya karena khawatir terhadap dirinya saja, seperti khawatir sakit atau beserta khawatir terhadap anaknya, maka hanya wajib qadha tanpa harus membayar fidyah. Tapi jika alasan tidak puasa karena khawatir terhadap kondisi anaknya saja, seperti ibu hamil yang takut kandungannya, naudzubillah, keguguran, atau ibu menyusui yang khawatir ASINya keluar sedikit, sehingga bayinya kurang asupan atau bahkan sakit, maka wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah. Tapi sesuai pertanyaan, jika kondisi ibu menyusui tersebut masih dalam fase nifas atau sedang haid, seperti diterangkan dalam kitab Takrib, maka haram hukumnya untuk melaksanakan puasa dan wajib baginya untuk mengqadha saja tanpa harus membayar fidyah. Tulis pertanyaan lainnya di kolom komentar dan share video ini jika bermanfaat. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, bagaimana jika seseorang terlewat waktu sholat karena tertidur, tapi dia menunda untuk mengqadhanya dengan dalih, nanti sekalian pas zuhur saja qadhanya. Misal yang tertinggal adalah sholat subuh. Yuk kita bahas. Dalam kitab Sunan Abi Dawud diterangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tidur atau lupa, maka hendaklah dia mengqadha sholatnya ketika sudah ingat. Hadis tersebut merupakan dalil wajibnya qadha sholat ketika seseorang meninggalkannya meskipun dalam keadaan uzur seperti ketiduran ataupun lupa. Namun yang perlu diingat dalam kitab Al-Muhadzab diterangkan bahwa uzur tidur tersebut jika dia tidur sebelum masuknya waktu sholat dan terbangun setelah keluarnya waktu sholat. Namun jika dia tidur ketika sudah masuk waktu sholat, maka bukan termasuk uzur, bahkan akan mendapatkan dosa dan wajib untuk segera mengqadhanya ketika dia terbangun. Seperti keterangan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Sementara jika dia tidur karena uzur, maka tidak mendapatkan dosa. Tetap wajib mengqadha, namun tidak harus segera melakukannya, meskipun yang sunnah tetap segera mengqadhanya. Share video ini jika bermanfaat. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab.